Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat sunnah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun acara kita pada malam kali ini yaitu mendengarkan ceramah sentapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Adus Rusdi Ali. Kepada Al-Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama sekali selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kurnia-Nya kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan qiyamul lail. Setelah siang harinya tadi kita melaksanakan saum Ramadan, selalu berdoa dan bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang mencatat, judulnya adalah cerdas bersosial media. Cerdas artinya bisa memilih dan bisa memilah. Orang cerdas selalu dia saring apa yang masuk. Dia pilih benar ini apa enggak. Inilah cerdas dalam Islam. Dengan masuknya kecanggihan sekarang berinteraksi, yaitu adanya internet, maka kita berinteraksi dengan siapapun bisa. Jarak dekat, antar kota, jarak jauh, antar provinsi, dan internasional. Dengan adanya internet ini kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Islam selalu mengikuti zaman. Islam itu asal untuk kemajuan, asal untuk maslahat, dia sesuai dengan zaman. Makanya dalam berinteraksi atau dalam bersosial media itu ada etika-etikanya dalam Islam.
Etika dalam Islam kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia adalah Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita bersosial media sesama kita orang beriman. Kita laksanakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita ciptakan persatuan sesama kita seiman. Dengan adanya sosial media kita akan bersatu, bukan berpecah belah. Kalau kita tidak bisa mencermati, cerdas dengan adanya internet ini, maka umat Islam akan bisa terpecah belah. Tetapi kalau yang mempergunakan internet sosial media ini dia pergunakan dengan cerdas, dia akan memilih yang baik. Dia akan perkenalkan Islam itu kepada orang non-Islam. Dia akan pererat Islam itu sesama Islam lewat internet, lewat sosial media. Jangan hendaknya terjadi antara kita sesama Islam dengan adanya internet atau bersosial media ini terjadi perpecahan antara kita. Islam tidak menginginkan begitu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Tergantung kepada kita lagi yang mempergunakan internet itu untuk kemaslahatan. Harus kita ingat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Internet itu tempat kita berbicara. Kalau kita berhadapan dengan orang berbicara, ada sopan santunnya, ada rasa segan. Tetapi kalau kita tidak berhadapan dengan orang, kadang-kadang ucapan itu kurang kontrol. Kenapa? Kita tidak akan berjumpa dengan orang itu. Tetapi kalau kita berjumpa dengan orang itu bertutur kata, maka ada rasa segan. Maka untuk itu dalam Islam kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Islam menegaskan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Jika kamu tidak bisa berkata dengan benar, lebih baik diam. Jadi artinya apa dalam sosial internet ini? Kalau tidak bisa menyampaikan kemaslahatan dalam internet itu, jangan ikut dengan internet. Tetapi kalau bisa rasanya menyampaikan kemaslahatan di internet itu, berkembang persaudaraan. Persaudaraan bukan dengan Islam saja, sesama agama tidak. Karena jangkauan internet di sosial media ini internasional. Bisa kita kenal dengan sesama muslim di Malaysia. Bisa kita kenal dengan sesama muslim di Singapura. Bisa kita kenal dengan sesama muslim di berbagai negara-negara Islam. Maka bisa kita akan menjalin silaturahmi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Bahkan ada kita dengar dengan adanya sosial media ini, dia pergunakan dengan cermat, maka anak-anak sekarang sudah mencari jodoh dengan internet. Kenapa ini bisa terjadi? Mereka memperlihatkan akhlak mulia sesama Islam. Mereka bentangkan bagaimana Islam itu akhlaknya. Mereka berkata dengan tutur kata yang santun. Itu dia beraudensi sesama Islam, sesama Muslim. Mereka berbuat, mereka pegang ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kamu kepada aturan-aturan Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Persatuan Islam lewat internet hanyalah dengan kata-kata kemaslahatan, selalu menegakkan yang benar di mana kita berada. Kembangkan sayap kita sebagai umat Islam. Sebagai Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Perlihatkan kepada kawan-kawan kita yang bukan Islam, walaupun dia berada di negara lain. Kadang-kadang dengan adanya akhlakul karimah kita orang Islam, dia akan tertarik dengan agama kita. Jangan hendaknya dalam berinternet itu ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang tak bisa orang terima. Tetapi lantaran jarak jauh, kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, internet atau bersosial media ini akan menjarakkan kita dengan manusia, menjarakkan kita sesama agama, dan menjarakkan kita sesama manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW bertugas untuk mengenalkan akhlak Islam itu kepada seluruh dunia, karena Rasulullah itu adalah Nabi yang paling akhir. Dia menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dia menyampaikan akhlak yang mulia. Belum ada internet, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Belum ada sosial media yang kayak sekarang ini. Rasulullah telah menyampaikan dakwah sampai ke berbagai arah. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita pergunakan sosial media ini dengan cermat, dengan cerdas, karena sebelum kita saring dulu sebelum di-share. Istilahnya apa? Jangan asal di-share saja. Kadang-kadang meneruskan itu kita belum tahu apakah ini benar, apakah ini salah. Karena sekarang ada lagi kemajuan yang kita kenal dengan AI itu. Sangat canggih sekarang kaum muslimin yang berbahagia. Kadang-kadang tidak masuk akal apa yang ada itu di sosial media itu, tidak masuk akal. Tapi kaum muslimin yang berbahagia, dengan kecanggihan itu bisa kita lihat kemajuan-kemajuan. Tetapi harus kita pilih dan kita pilih apakah ini bisa kita adopsi, apakah bisa ini kita laksanakan di rumah tangga kita, di keluarga kita. Masukan-masukan daripada sosial media itu hendaknya membawa kemaslahatan bagi pribadi sendiri, kemaslahatan bagi rumah tangga, kemaslahatan bagi masyarakat. Jangan dijadikan internet sosial media itu membuat malapetaka bagi kita, karena dengan adanya sosial itu timbul dendam kesumat, timbul pecahnya persaudaraan, timbulnya rasa benci, karena kita kadang-kadang menyampaikan berita-berita bohong. Orang menyampaikan berita bohong dalam Islam adalah termasuk orang munafik. Untuk itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita pergunakan sosial media ini sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kita kembangkan ajaran Islam itu lewat sosial media, maka orang luar daripada Islam akan mengenal inilah Islam. Jangan kita sebut kaum muslimin yang berbahagia, Islam itu rahmatan lil alamin, tetapi kita tidak bisa menerapkan di diri pribadi kita, dan kita tidak bisa menyampaikan Islam itu rahmatan lil alamin kepada seluruh manusia di dunia. Semoga dengan adanya sosmed ini kaum muslimin yang berbahagia akan membawa Islam lebih siar lagi. Dengan adanya sosmed ini akan memperkenalkan Islam ke penjuru dunia, bahwa Islam itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah. Tidaklah aku diutus ini, kata Rasulullah, hanyalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak binasa. Muslimin berbahagia,
di zaman jahiliyah dulu. Sebagai kesimpulan daripada penelitian kita kaum muslimin yang berbahagia, mari dengan adanya sosial media ini, karena kita tak ada batas antar negara, antar provinsi, internasional, tak ada batas lagi dengan adanya globalisasi. Mari kita selalu istiqamah dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terapkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat internet, sosial media. Semoga Islam dikenal dengan Islam yang sangat ramah, yang sangat rahmatan lil alamin lewat internet, sosial media ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum rangkaian sholat tarawih kita laksanakan, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jadwal sedekah Ramadan yang pengantaran tadarus yaitu Bapak Hari Hidayat X4 14 dan Bapak Syah Bengkel RT05, dan untuk pengantaran sahur yaitu Bapak Zulharman Diamond E4, dan untuk pengantaran berbuka yaitu Bapak Muhammad Sani RT03 dan Bapak Abdullah atau Ibu Yosi Kamboja 2. Yang kedua, informasi infak pada malam yang ketiga, yang ke-23, yaitu berjumlah 324.000. Alhamdulillah. Terima kasih kepada donatur Masjidul Falah yang telah berinfak untuk masjid kita, dan marilah kita bacakan Al-Fatihah sekali suara. Semoga apa yang menjadi niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqil Fatihah. Amin. Dan yang terakhir, pengumuman petugas tarawih yang bertindak sebagai bilal yaitu kami sendiri, dan yang bertindak sebagai imam kita minta Ustaz Rangga Saputra. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum.